Eh, tentang vendor juga apa namanya? Tentang vendor juga bagaimana sih kalau misal kita ketemu sama pengusaha yang tidak amanah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai vendor? Yang jelas ya, jika ini sudah terikat dalam sebuah perjanjian, kita bisa menuntut perjanjian seperti itu. Kenapa kok tidak sesuai dengan perjanjian yang sesuai yang dibuat di awal gitu. Iya. Jika mungkin ada khilaf atau apa, mungkin bisa kita maafkan, kemudian kembali kepada perjanjian yang awal seperti itu. Tapi apabila perusahaan ini dikatakanlah nakal, mungkin vendor akan memutuskan kerjasamanya seperti itu. Karena ini kan terkait dengan hal kepercayaan, ini kan sangat sensitif ya, apalagi dalam bidang usaha. Apabila kita ditipu misalkan, kemudian si perusahaan ini yang menjalin kerjasama dengan vendor dia tidak amanah dalam segi pembayaran atau dalam hal apapun, dalam komunikasi, itu saya rasa itu akan membuat vendor itu jengah atau kesal itu terhadap kenapa sih ini perusahaan ini kan sudah mau menjalin kerjasama dengan kita, kok dia cara memberikan perlakuannya tidak baik. Nah itu otomatis vendor akan lari seperti itu. Jadi apa namanya? Sebabnya saya sering lihat juga di sosial media ya. Iya. Tentang kalau misal ada selebgram itu mau menjalin hubungan kerjasama, baik itu dia jadi brand ambassador atau langsung menjual barang. Jadi mereka itu bikin semacam MOU. Iya. Jadi di atas mereka tanda tangan masing-masing vendor sama mitra di atas materai. Jadi mereka terikat hukum. Ya, itu sangat perlu Kang Fajri karena kita kan negara hukum ya. Jadi tidak asal membuat perjanjian saja. Kalau sudah tertulis di hitam di atas putih, itu akan lebih membuat kerjasama semakin fair gitu. Jadi tidak main-main juga, vendor tidak main-main. Kemudian perusahaan yang ingin memesan jasa kita juga dia serius dalam menanggapi hal ini gitu. Kemudian ini kan juga termasuk gimana ya, istilahnya memberikan pelayanan terbaik itu kan perlu ya. Jadi gak perlu takut kehilangan konsumen atau seperti itu. Kalau kita memberikan produk yang terbaik, insya Allah konsumen itu akan memberikan ratingnya tersendiri ke kita tanpa diminta sekalipun. Kalau barang kita bagus, pasti konsumen memberi nilainya yang bagus. Masa kita misalkan kita menjual produk, ini produknya biasa aja tapi dibagus-baguskan, itu saya rasa itu akan membuat konsumen tidak tertarik lagi dengan barang itu. Jadi ya, menjaga kepercayaan dengan memberikan produk terbaik itu termasuk trik kunci sih, yaitu. Jadi kalau kita ngasih yang terbaik, konsumen juga suka, jadi penjualan tuh lancar dan berimbas kepada vendor juga. Jadi vendor makin rajin juga menambah stok-stoknya seperti itu. Pasti seperti itu. Jadi itu hukum tarik menarik ya. Kalau kita memberikan baik, pasti akan dibalas dengan baik pula. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan yang bisa saya tarik dari wawancara kali ini. Yang pertama, amanah itu penting ya. Amanah penting. Yang kedua, berilah yang terbaik. Iya, jelas. Yang ketiga, komunikasi yang penting. Komunikasi juga penting. Dan yang terakhir, yang penting kita itu amanah dalam menjalankan bisnis dan juga memberikan pelayanan gitu. Bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dilakukan di awal seperti itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya wawancara kepada Mas Jihan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.